KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Khadifina yasinallahu ayyakum. Kemudian yang berikutnya, bahasan kita dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, dan kita sekarang masuk di surah Al-Ghasyiyah, ya. Al-Ghasyiyah yakni hari pembalasan. Dan ini adalah surah Makkiyah dan juga termasuk salah satu dari surah yang disunnahkan untuk dibaca pada saat salat Jumat bersama dengan surah Al-A'la. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin ayah laysa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsul ghasyiyah, sudahkah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang hari pembalasan itu. Al-Ghasyiyah merupakan salah satu dari nama Yaumul Qiyamah, hari kiamat, yaitu hari di mana ketika manusia akan mendapatkan balasan mereka. Makanya Allah katakan di sini wujuhu yauma idzin khasyiyah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Ya, pada hari kiamat banyak wajah-wajah yang tertunduk dalam keadaan hina, ya. Tentu karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun tertunduk, malu, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian amilatun nasibah. Amilatun nasibah disebabkan karena mereka dulu ketika dunia amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Jadi manusia di dunia ini bekerja keras dan kita merasakan kepayahan di dunia ini. Maksudnya di sini kata Ibnu Katsir, yakni mereka mengerjakan amalan-amalan yang sangat banyak dan menjadikan mereka kepayahan karenanya. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Amilatun nasibah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwasanya amilatun nasibah ay an-nasara, mereka adalah kaum Nasara katanya. Karena mereka beramal tetapi bi ghairi ilm, bukan dengan ilmu, sehingga itu tidak bermanfaat. Inilah orang-orang yang dia mengerjakan amalan-amalan di dunia tetapi tidak ada manfaatnya nanti pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Ikrimah dari As-Suddi rahimahullahu taala bahwasanya yang dimaksud dengan amilatun nasibah adalah mereka bekerja keras di dunia dengan berbagai macam kemaksiatan sehingga mereka akan merasakan kepayahan nanti pada hari kiamat, yaitu di dalam neraka dengan azab dan kebinasaan yang akan menimpa mereka. Ala kulli fadhi fil azani Allah iyyakum, amilatun nasibah, di mana manusia beramal tapi pada akhirnya itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ahlul bidah wal dhalal, para pelaku bidah, kesesatan, mereka beramal yang mereka sangka itu adalah bekal untuk menuju kehidupan akhirat, tapi ternyata itu adalah hanya semacam pasir yang mereka kumpulkan di tempat mereka yang memberatkan mereka, tapi tidak ada manfaatnya di perjalanan mereka. Kemudian tasla naran hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas.
tusqa min ainin aniyah, yang mana mereka di dalamnya akan diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas, yakni air yang mendidih sampai pada puncaknya. Itu adalah minuman penghuni neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari neraka ini. Amin. Alaysa lahum ta'amun illa min dhari. Lihat ya, penghuni neraka itu minumannya adalah air yang mendidih. Kemudian dikatakan di sini laisa lahum ta'am, mereka tidak mendapatkan makanan illa min dhari, kecuali dari makanan-makanan pohon yang berduri. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya al-dhari ay sajarat zakkum, itu adalah pohon zakkum, yaitu pohon yang berduri, yang beracun ya. Kalau dimakan oleh seseorang maka akan hancurlah usus dan lambung seseorang karenanya. Itu adalah siksaan neraka. Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan tentang al-dhari, kata beliau dhari ini adalah sebuah tumbuhan ya, yang mana penduduk Hijaz menamakannya dengan al-dhari ini. Dan pohon ini kata beliau kalau sudah kering maka dia menjadi racun. Itulah al-dhari, makanan dari penghuni neraka. Ini adalah satu kelompok di mana ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ada di antara mereka yang wujuhu yauma idin khasyah, yang mana wajah mereka tertunduk, terhina, yakni para penghuni neraka ini. Mereka dimasukkan ke dalam neraka, api yang menyala-nyala. Di dalamnya mereka mendapatkan minum dari air yang mendidih, dan mereka makan dari pohon zakum, pohon yang berduri, yang akan menghancurkan lambung-lambung mereka, waliyadzubillah. Tetapi di sisi yang lainnya, ketika Allah mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju', di mana makanan yang mereka makan ini tidak menyebabkan mereka kenyang atau tidak menyebabkan mereka gemuk dan tidak menghilangkan rasa lapar bagi mereka. Ini adalah satu kelompok. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wujuhu yauma idzin na'imah, tapi ada di antara mereka di mana manusia datang kepada Allah pada hari itu dengan wajah yang berseri-seri, lisaiha radiyah. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita termasuk darinya ini. Ini adalah penghuni surga. Wujuhu yauma idzin na'im. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri karena mereka tahu mereka akan mendapatkan kenikmatan, gitu ya. Lisaiha radiyah. Mereka merasa senang karena usaha yang telah mereka lakukan dulu di dunia. Yakni mereka telah melakukan amalan-amalan yang telah bermanfaat untuk mereka, dan tempat mereka adalah fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi kata Allah. Surga yang penuh dengan kenikmatan, kemegahan, dan penuh dengan rasa aman. Itulah jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Tidakkah kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna? Subhanallah. Inilah surga, ikhwah. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu tidak ada ucapan-ucapan yang sia-sia. Tidak ada ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat di dalamnya. Fiha 'ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Dikatakan bahwasanya di sini Allah mengatakan fiha 'ainun jariyah. Ainun disebutkan dengan bentuk nakirah yang menunjukkan umum, bahwasanya di surga itu bukan cuma ada satu mata air saja, tapi banyak, ya, banyak mata air yang tentu akan menambah kenikmatan dan keindahan di surga itu. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan kata Allah. Maksudnya di sini kata Ibnu Katsir, yakni surga yang tinggi, penuh dengan kenikmatan, banyak permadani, dengan tiang-tiang yang tinggi yang di atasnya terdapat para bidadari itu. Kemudian mereka, yakni ahli tafsir, mengatakan jika wali Allah ingin duduk di atas tahta tersebut, maka tahta itu akan bergerak merendah untuknya, gitu. Itu keadaan di surga. Di surga itu masya Allah, kenikmatan yang luar biasa, sampai disebutkan
ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan di surga. Kemudian ketika mereka melewati sebuah pohon yang akan memisahkan mereka, maka pohon ini akan minggir gitu ya, karena mereka tidak pengen mengganggu kenikmatan yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Sama dengan ini, tempat duduk mereka sangat tinggi, tetapi ketika penghuni surga mau duduk di atasnya, tempat duduk itu akan turun sehingga kita mudah untuk naik, kemudian dia akan kembali ke tempat yang diinginkan oleh penghuninya gitu. Iya. Wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang terletak di dalamnya. Iya, yakni bejana-bejana untuk minum selalu tersedia. Ya. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Iya. Ini keadaan tempat duduknya penghuni surga. Di sana ada bantal untuk bersandar, di sana ada gelas-gelas yang mana mereka siap untuk minum dan dilayani oleh para pelayan yang ada di sana. Ini keadaan surga. Wa zarabiyyu mabthutha, dan permadani yang terhampar. Iya. Oleh karena itu khatifil azani Allah yakum, hendaknya kita untuk senantiasa banyak bermohon kepada Allah dengan surga ini, meminta kepada Allah agar kita masukkan ke dalam surga dan dikumpulkan bersama dengan para penghuni surga. Karena sungguh surga adalah sebuah kenikmatan yang kata Nabi, mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan hati manusia belum pernah terbetik akan kenikmatannya. Iya. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, afala yanzurun ilal ibli kaifa khuliqat. Iya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah? Ini diantara keajaiban di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan unta dengan begitu banyak kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Unta adalah kendaraan pada waktu itu ya, yang sangat diandalkan untuk membawa barang-barang berat. Iya, dia bisa bertahan dalam waktu yang lama ya, dan masih banyak lagi keutamaan dari unta ini. Alhamdulillah Allah perintahkan kepada manusia agar melihat unta ini bagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka melihat langit bagaimana ditinggikan oleh Allah? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan tidakkah mereka melihat bagaimana gunung-gunung itu ditinggikan ya, atau gunung-gunung itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang gunung Allah tegakkan, Allah tancapkan sebagai tonggak ya, agar bumi ini tidak bergerak karenanya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidakkah kalian lihat bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fadzakir innama anta mudzakir, kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihi bimusaytir, maka berilah peringatan kata Allah, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi dari ayat ini tujuan manusia adalah menyampaikan, adapun hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka fadzakir, berikanlah peringatan, innama anta mudzakir, karena kita hanyalah pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, kita bukanlah orang yang berkuasa untuk memberikan hidayah kepada mereka. Illa man tawalla wa kafar, tetapi orang yang berpaling dan kafir kata Allah, maksudnya berpaling dari amal perbuatan dengan seluruh sendinya dan kufur terhadap kebenaran dengan seluruh perbuatan dan juga lisannya. Fayu'adzibuhum Allahul adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Summa inna alaina hisab, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Jadi khatifil azani Allah yakum, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menggambarkan atau mengabarkan kepada kita tentang dua keadaan hambanya, satu termasuk penghuni surga dan yang satu termasuk penghuni neraka, yang mana datang kepada Allah dengan wajah yang berseri-seri, sementara yang lain dengan wajah yang tertunduk hina. Setelah itu Allah mengabarkan kepada kita tentang tidakkah kita memperlihat atau memperhatikan dari ciptaan-ciptaan Allah, baik unta, langit, bumi ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang cukup bagi orang-orang yang mau berpikir. Kemudian Allah menyebutkan bagi orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan siksa dengan siksaan yang pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan taufik kepada kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.